Halo semuanya, kenalin nama aku Zabrina, aku dari kelas 10B. Dan aku Atika, aku dari kelas 10D. Kami dari SMA Aroma Putri Malang. Kali ini nih aku cuma pengen sharing-sharing aja nih Tik, tentang trending topik yang lagi hot news nih di Indonesia. Kira-kira apa ya? Tahu nggak Zab, akhir-akhir ini banyak loh terjadi demo di negara kita. Tahu lah pastinya, soalnya beritanya tuh udah viral banget. Iya, menurutmu gimana sih kalau rakyat pada demo sama keputusan pemerintah? Kalau menurut aku sih wajar aja kalau misalkan kemarin tuh lagi banyak demo. Kayak ya emang kan negara kita tuh negara yang kedaulatannya ada di tangan rakyat. Ya jadi emang harusnya kayak gitu sih. Soalnya emang harusnya rakyat tuh diberi kebebasan berpendapat sama pemerintah untuk menyampaikan aspirasinya. Dilihat dari isu permasalahannya, salah satunya disebabkan kenaikan harga BBM nggak sih? Iya bener banget. Nah, faktor kenaikan harga BBM ini banyak Zab, tapi kita nggak boleh tuh memandang masalah ini dari satu perspektif aja. Kalau aku mau mandang masalah ini dari perspektif pemerintahan ya, sebenarnya pemerintah tuh udah banyak banget upaya buat menstabilkan ekonomi yang ada di Indonesia ini. Contohnya kayak subsidi BBM. Nah, pemerintah itu udah ngeluarin dana sampai triliunan rupiah buat subsidi BBM ini. Subsidi yang disediakan ini digunakan untuk membantu rakyat yang kurang mampu lah, atau ya bisa dibilang menengah ke bawah. Tapi kadang subsidi yang diberikan pemerintah itu jatuh ke tangan yang nggak tepat. Misalkan ya pemilik kendaraan pribadi yang harusnya udah mampu buat beli BBM non subsidi, tapi dia malah tetap beli BBM yang bersubsidi dari pemerintah. Apa mungkin orang-orang mengambil jatah subsidi itu karena perbandingan antara harga barang subsidi dengan barang tidak bersubsidi? Mungkin hanya berselisih 3.000, 2.000, 1.000. Tapi kalau beli barangnya banyak, kan selisihnya juga banyak. Daripada mengeluarkan banyak uang, lebih baik kita beli barang subsidi yang harganya jauh lebih murah. Contohnya nih, lebih memilih LPG 3 kilo daripada LPG 12 kilo. Iya, kenaikan BBM ini nantinya juga bakalan merembet ke harga pangan dan harga pokok yang lain. Soalnya kan emang masyarakat Indonesia apa-apa pakai kendaraan pribadi gitu ya, kayak mageran banget. Bahkan dari rumah ke rumah aja motoran gak sih? Iya gak sih? Mageran banget tuh rakyat Indonesia. Apalagi ya Tik, proses distribusi barang di Indonesia yang dikirim dari satu daerah ke daerah lain kan pastinya butuh alat transportasi ya. Ya bayangin aja kalau misalkan kamu mau jadi pedagang cabai nih misalkan. Pastinya kamu bakal ngambil resiko dan pengeluaran sesedikit mungkin dalam proses distribusi biar keuntungan yang diperoleh tetap stabil. Kalau BBM naik, otomatis biaya yang dikeluarin pada saat proses distribusi ya juga bakalan naik dan tambah banyak. Ini yang akhirnya membuat harga bahan pokok kayak cabai misalkan mengalami kenaikan harga yang berkali-kali lipat. Oh, ternyata BBM juga bakal mempengaruhi harga barang pokok lain ya? Iya, bener banget. Belum lagi ketersediaan cabai yang dihasilkan petani. Kalau misalkan musim lagi buruk, produksi cabai menurun. Wah, bisa tambah mahal lagi itu harganya. Kalau di logika juga bener sih. Misalnya, mau naikin harga cabai sampai berkali-kali lipat. Jika barangnya langka dan banyak dicari, kan tetap terjual meskipun harganya mahal. Makanya itu, kenaikan BBM ini juga berpengaruh sama teknik marketing yang aku pakai sebagai pedagang cabai. Oh, jadi bisa berpengaruh gitu ya antara harga BBM sama teknik marketing yang digunakan oleh pedagang. Iya, bener banget. Apalagi
Imbasnya itu rakyat miskin. Bisa aja kemiskinan di Indonesia ini bukannya menurun, justru malah meningkat. Kesenjangan ekonomi pun bertambah, dan penyediaan fasilitas umum bagi rakyat-rakyat yang kecil juga bakal terganggu. Wah, ngeri banget tuh. Harusnya kan pemerintah udah menghitung dan mempersiapkan dengan detail bagaimana imbas dari lonjakan harga BBM sampai hari ini. Masih mampukah pemerintah menyediakan bantuan dan subsidi bagi rakyat kurang mampu yang makin hari makin membludak? Ya, kita berdoa aja sih yang terbaik buat Indonesia ya ke depannya. Terus kalau boleh nih aku bandingin Indonesia sama Jepang nih misalkan. Coba deh bayangin kalau misalkan budaya masyarakat Indonesia udah kebentuk kayak masyarakat Jepang. Kayaknya harga BBM ini gak bakal begitu berpengaruh sih. Kayak budaya jalan kaki nih misalkan. Ya aku kalau tiap hari pulang pergi sekolah jalan kaki, aku gak bakalan peduli sama kenaikan BBM. Kan uang saku aku gak bakal terkurangi sama biaya transportasi atau biaya bahan bakar yang lainnya. Terus menurut aku nih, penyediaan kendaraan umum di Jakarta udah mulai memadai. Kayak kan sekarang udah ada MRT atau bus Transjakarta. Ini adalah termasuk salah satu upayanya pemerintah buat warga Indonesia nih. Biar warga Indonesia bisa nyaman berada di angkutan umum. Tapi Indonesia kan gak cuma Jakarta doang. Apalagi Indonesia itu dikenal sebagai negara maritim, yang artinya negara yang memiliki banyak pulau. Lalu bagaimana tuh nasib rakyat yang ada di daerah pelosok yang masih memiliki hambatan dalam pemerataan infrastruktur, sarana, dan fasilitas umum? Nah, pemerataan infrastruktur dan fasilitas umum yang mungkin belum memadai nih di Indonesia, bikin beberapa fasilitas umum tuh nggak nyaman buat. Ini menjadi salah satu tantangan tersendiri buat kita sebagai generasi muda yang nantinya akan memegang kendali untuk negeri Indonesia beberapa tahun ke depan. Bagaimana kita membentuk kebiasaan masyarakat yang baik, yang mampu memperbaiki permasalahan. Contohnya, permasalahan yang ada di dalam pemerintahan, kolusi, korupsi, dan nepotisme yang masih mengakar hingga saat ini. Ya, emang semua kuncinya ada di kita sih. Kita sebagai warga harusnya bisa menjaga fasilitas umum yang diberikan pemerintah, supaya pemerataan infrastruktur gak terhambat. Ya, kalau misalkan nih baru aja dibangun halte umum, besoknya udah dicoret-coretin. Kan nanti biaya yang dikeluarin justru lebih banyak untuk memperbaiki, bukan untuk membangun infrastruktur yang ada. Betul. Kalau pemimpinnya baik, insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Tapi kalau pemimpinnya zalim, ya wassalam. Namun sebagai rakyat, kita tetap harus sami'na wa ata'na sama pemimpin, selama hal itu baik dan tidak keluar dari norma-norma masyarakat. Sami'na wa ata'na aja. Masalah zalim enggaknya pemimpin itu. Semoga Indonesia kedepannya bisa makin baik ya. Makasih buat kalian yang mau dengerin podcast kita. Dan buat kita semua generasi Indonesia, Tetap semangat berkarya ya. untuk Indonesia Jaya.